Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah ukhwah Islamiyah yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau wasiat yang pertama, janganlah kau mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun, walaupun kau diancam dibunuh dengan cara dipotong-potong, disembelih ataupun dibakar. Ancaman itu sehebat dan sesadis itu, iman harus ada di dada dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wasiat yang kedua yaitu janganlah kau meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, faqad bari'at min huddimah, maka dia akan terbebas dari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika saya taklim di jamaah malam Rebo, kebenaran ngaji kitab takrib di bab sholat khauf, syiddatul khauf, kondisi perang. Langsung praktek, cuman perangnya doang yang enggak. Pernah enggak praktek sholat syiddatul khauf? Belum ya? Nanti kalau kita fikihnya di takrib nyampe, kita latihan. Ada cara-caranya untuk kebenaran. Dia mengomentari begitu pentingnya sholat, padahal dalam kondisi perang pun Nabi mengajarkan tata cara atau kaifiyah sholat, maka dibentuklah yang namanya kaifiyah sholat syiddatul khauf, genting rasa takut karena kondisi dalam keadaan perang. Ada 3 opsi, cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai kita megang pedang sambil lari, sambil jalan atau mengendarai kendaraan. Bahasa kondisi perang kita tetap melaksanakan sholat sebisa-bisanya. Itu juga termasuk salah satu ajaran Nabi. Nah, penting sholat. Nah, wasiat yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Darda, yaitu wala tasrobil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Janganlah kau sekali-kali meminum khamr. Meminum khamr. Fa innahu miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamr itu adalah kunci dari segala kejahatan dan keburukan. Apa itu khamr? Kullu muskirin khamrun, hadis begitu. Setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Paham nggak? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin, dan setiap khamr haram, qaliluhu kathiruhu haram. Nah, biar lebih paham bahwa khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan.
Berarti bentuknya khamr tidak hanya dalam bentuk cairan, minuman. Kalau itu mah apa? Topi miring, brandy, Manson, Columbus, atau yang beralkohol. Lintingan, ganja, ya, pil, BK, ya, putau, sabu, tapi bukan yang abang-abang keliling ya, itu sarapan bubur. Ya kan, kita mah nggak kebeli tuh, ya kan. Nah, di sini Rasul berpesan buat kita, alhamdulillah, kalau insya Allah saya yakin kita selamat dari yang namanya pengguna, pemakai, apalagi pengedar daripada khamr yang kita kenal lebih luas, namanya narko. Tapi jangan disuruh narik kolor bapak, ya kan. Itu mah kerjaan Pak RT ya. Iya, narkoba, hati-hati. Kenapa? Alhamdulillah kita selamat. Tapi jadi pertanyaan, bagaimana anak-anak kita? Betul. Karena yang mengkonsumsi narkoba tidak hanya mereka yang kita anggap sebelah mata, nongkrong di pinggir jalan, genjreng-genjreng, pakai anting, rambutnya nggak karuan, bertatuan. Rupanya tidak hanya itu, bahkan narkoba sudah merambah kepada anak-anak SD, SMA, SMA, sampai perguruan tinggi, artis sampai pejabat. Betul. Kan banyak toto ketangkep ya, anggota dewan kegerebek di hotel lagi pakai putau, rame dah viral di medsos. Ya ini hati-hati. Nah, apalagi alhamdulillah nih, ya kan, kita punya gubernur di DKI mengambil tindakan begitu viralnya bahwa ada tempat apa, minum-minuman yang namanya kafe, namanya apa, Holy Wing. Dia berani-beraninya menggratiskan minuman yang beralkohol asal dengan syarat namanya Muhammad dan Mari. Ini kan namanya penghinaan, betul? Kita disuruh oleh Nabi namanya Muhammad. Kita nggak tahu kenapa menyematkan Nabi Muhammad, padahal nama Nabi Muhammad adalah nama yang pertama yang mulia, junjungan kita baginda Rasul Muhammad. Maka kalau umat Islam kudu ada rasa, oh ini adalah penghinaan. Karena di Republik Indonesia ini negara hukum, ya kita lapor sama yang punya hukum. Nah, alhamdulillah gubernur kita tidak, maka dicabutlah izin-izin tersebut. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita butuhkan. Kalau jadi pejabat, jadi pemimpin, harusnya apa? Man ro'a minkun munkaron falyughayyirhu biyadihi, kan begitu? Artinya dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Karena apa? Kita kalau geroyok-geroyok, kita serbu, kita geruduk, terjadi apa suatu hal yang nggak diinginkan, ini negara hukum, betul? Hati-hati. Tapi alhamdulillah, nah kita jaga. Jangan sampai nih antum ya kalau ngelihat terus nggak ada rasa, mendiamkan. Harus dipertanyakan iman kita. Alhamdulillah umat Islam kudu ada giroh, umat Islam kudu ada rasa. Kalau ada nama-nama misalnya seperti yang kasus itu, kita harus ada punya rasa. Kenapa? Disematkan gratis minuman yang beralkohol. Alkohol ada memabukan, yang memabukkan adalah khamr. Paham ya? Insya Allah. Nah, kenapa saya bilang kudu wanti-wanti tentang masalah khamr termasuk narkoba? Karena pangsa paling besar di dunia yang menjadi inceran, yang menjadi peredaran adalah Indonesia. Betul. Kemarin kan beberapa lama tuh dulu tuh, udah berapa tahun, setahun apa 2 tahun yang lalu. Ketimbang narkoba, sabu-sabu 1 ton pernah tuh ya. Ratusan kilo coba. Jangankan sampai ratusan kilo, apalagi 1 ton. Ini orang sini nih, 1 kilo aja nyedot semua, kalau nggak teler semua, betul. Hati-hati. Nah, kita khawatir. Oleh karenanya, jaga kampung kita, jaga daerah kita. Kalau ada anak-anak yang memakai narkoba, apalagi ada pengedarnya, ayolah kita laporkan. Karena apa? Kalau bukan kita yang jaga kampung kita, siapa lagi? Betul. Karena apa? Nabi juga mencegah
wala tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Jangan sekali-kali menggunakan, mengedarkan yang namanya narkoba, karena itu biang geladi asal usul kejahatan. Maka kalau kita, anak-anak kita selamat dari yang namanya pengaruh, pemakai dan pengedar narkoba, saya harap kita semua berharap mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.